Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sesi ke-29. Manusia tidak dibebani kecuali yang mereka mampu. Walam yukallifuhumullahu ta'ala illa ma yutikun wala yutikuna illa ma kallafahum wa huwa tafsirul la hawla wala quwata illa billah. Naqul la hilata li ahadin wala harakata li ahadin an ma'siyatillahi illa bima'unatillahi wala quwata li ahadin ala iqamati ta'atillahi wasabati alaiha illa bitaufiqillahi. 87. Allah hanya membebani mereka sebatas yang mereka mampu. Mereka pun tidak akan mampu melainkan yang telah Allah bebankan atas mereka. Itulah pengertian kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Kita mengatakan bahwa tidak ada yang memiliki kekuatan untuk beranjak meninggalkan maksiat melainkan dengan pertolongan Allah. Seorang pun tidak memiliki kekuatan untuk melaksanakan dan terus-menerus dalam ketaatan kepada Allah kecuali dengan taufiknya. Nah, lihat ada catatan kaki 166 tadi, yang di atas ada 166. Perkataan At-Tahawi. Perkataan At-Tahawi di sini tidaklah tepat. Bahkan apa tadi perkataannya? Mereka pun tidak akan mampu melainkan yang telah Allah bebankan atas mereka. Jadi perkataan Imam Tahawi di sini seakan-akan manusia itu sudah paling maksimal nih. Nggak bisa lebih lagi daripada itu. Nah, lihat di sini disanggah di bawah. Perkataan At-Tahawi di sini tidaklah tepat. Lalu bahkan manusia mampu untuk sholat wajib lebih dari 5 kali dalam sehari semalam. Kita mampu nggak tambah lagi? Mampu atau tidak? Mampu sebenarnya. Berarti itu bukan maksimal. Namun kasih sayang Allah, Allah taruh itu cuma 5 waktu saja. Mau disuruh itu pun lebih mampu. Namun rahmat Allah kita disuruh cuma 5 waktu saja. Terus Syekh Abdul Aziz bin Bas mengatakan, perkataan ini tidaklah benar. Bahkan mukallaf, orang yang dibebani syariat, mampu melakukan melebihi yang telah Allah bebankan baginya. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin memudahkan dan meringankan hambanya. Allah tidak ingin menjadikan hambanya merasa sempit atau kesulitan dalam beragama. Inilah sebagai karunia dan kebaikan darinya. Nah, lihat ya, paham ya seperti tadi ya. Jadi mau dilebih dari itu juga masih mampu. Ini cuma kritikan sederhana saja, tidak salah, tidak kita katakan salah total gitu, enggak. Ya, terus penjelasan. Manusia tidaklah dibebani kecuali dengan yang mereka mampu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terus pembebanan. Pembebanan terhadap sesuatu merupakan indikasi dari kemampuan istitoah yang ada padanya. Setiap hamba tidaklah mampu kecuali melakukan yang telah dibebankan kepadanya. Seandainya mereka mampu untuk melaksanakan selain itu, tentu Allah akan membebaninya. Maka tatkala Allah tidak membebani pada mereka sesuatu yang lebih dari itu, maka ini menunjukkan bahwa mereka tidak mampu melakukan yang lainnya. Nah, ini menurut penulis Dr. Muhammad Al-Khumais. Ya, namun kalau tadi dari pendapat yang lainnya dari Syekh Abdul Aziz bin Bas. Terus sedangkan makna la haula wala quwata illa billah. Nah, ini kita sering ucapkan la haula wala quwata illa billah. Ini maknanya adalah tidak ada yang mampu meninggalkan maksiat dan melaksanakan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya. Nah, tinggalkan maksiat karena pertolongan Allah. Bisa lakukan ibadah juga karena pertolongan Allah. Nah, itu maksudnya kalimat la haula wala quwata illa billah. Dan pengertian ini punya riwayat. Terus segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Kita berbuat namun Allah juga berkehendak. Artinya Allah tahu untuk itu. Nggak bisa kita berbuat kita lepas dari takdir Allah, itu nggak mungkin. Ingat ya, kita berbuat tetap tidak lepas dari takdir Allah. Urusan itu takdir Allah kita tidak tahu. Maka kita cuma bisa berbuat saja. Wa kullu syai'in yajri bi masyiatillahi ta'ala wa ilmihi wa qada'ihi wa qadarihi ghalabat masyiatuhu al masyiati kullaha wa ghalaba qada'uhu al hayla kullaha yaf'alu ma yasha' wa huwa ghairu zalimin abadan taqaddasa an kulli su'in wa hainin wa tanazzau an kulli aibin wa syainin wa la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. 88. Segala sesuatu berjalan sesuai dengan kehendak, ilmu, takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala.
Kehendaknya itu mengalahkan kehendak yang lainnya. Takdir atau ketetapannya juga mengalahkan seluruh usaha atau kerja keras. Dia berbuat sesuai kehendaknya, dan Allah tidaklah pernah berbuat zalim sama sekali. Dia tersucikan dari segala kejelekan dan kebinasaan. Dia tersucikan pula dari setiap aib dan cacat. Tidaklah dia ditanya tentang apa yang dia perbuat, tapi merekalah yang akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Nah, kosakata taqaddasa maha tinggi dan tersucikan. Hainin kebinasaan, syainin aib seperti cacat pada manusia. Penjelasan. Segala sesuatu yang ada di alam ini berjalan sesuai dengan kehendak, ilmu, ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu segala sesuatu yang ada di alam ini terjadi dengan kehendak, ilmu dan ketetapan takdir Allah. Gak mungkin lepas. Saya berubah ini dari sekarang tahun ini ke tahun depan gitu ya. Saya berubah nih, saya ngaji berubah tahun depan ya. Itu keluar dari takdir Allah enggak? Enggak, itu masih takdir Allah itu. Urusan takdir kita tidak tahu, kita tahu cuma berubah aja beramal gitu. Terus, maka kehendaknya itu mengalahkan semua kehendak. Kalau Allah sudah takdirkan, enggak ada yang bisa kalahkan. Terus, kehendaknya pasti terlaksana. Apabila manusia ingin membuat tipu daya untuk mengubah yang telah Allah tetapkan, niscaya mereka tidak akan mampu. Ketetapannya itu pasti akan mengalahkan seluruh usaha atau kemampuan. Allah Subhanahu wa taala mengerjakan yang Dia kehendaki dan Dia tersucikan dari segala kezaliman. Segala sesuatu yang ditetapkan adalah keadilan darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 40. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Artinya, sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarah. Innallaha la yazlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Allah juga tersucikan dari segala kejelekan, bentuk kezaliman, bentuk zalim, kebinasaan, aib, cacat dan kekurangan, sebagaimana firman-Nya dalam surat La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya dan mereka lah yang akan ditanyai. Al-Anbiya ayat 23. Terus kesimpulan. Kebangkitan pada hari kiamat nanti adalah benar adanya. Begitu juga pembalasan, berhadapan dengan Allah, hisab atau perhitungan, mizan atau timbangan, surga dan neraka, semuanya adalah benar. Surga dan neraka adalah makhluk Allah yang tidak akan binasa. Semua hamba akan menuju tempat sesuai dengan yang telah Allah takdirkan baginya. Semua perbuatan hamba adalah ciptaan Allah. Istita'ah atau kemampuan ada dua macam, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani hamba yang melebihi kemampuannya. Ya, bagian ke-27 kita break dulu. Sesi 30 ya. 1 menit, ayo yalla selonjor. Raup.